Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang pertama tim asesor akreditasi, Bapak Siswanto dan Bapak Yogi Wibowo. Yang kedua kepada pengawas Sekolah Dasar Koordinator Satuan Pendidikan Semarang Utara, Bapak Marsudi, pengawas sekolah Dabin 3 dan 4, Ibu Wuri Handriani, pengawas sekolah Dabin 1 dan 2, serta keluarga besar SD Kuningan 01, yang terhormat Bapak Sumarno, Kepala Sekolah SD Negeri Kuningan 01, Bapak dan Ibu Guru SD Kuningan 01. Pada pagi hari ini, Rabu 12 Oktober 2022, akan dilaksanakan kegiatan asesmen akreditasi hari pertama di SD Negeri Kuningan 01 secara daring. Asesmen kedua akan dilanjutkan esok hari, Kamis 13 Oktober. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memulai seluruh rangkaian asesmen pada hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Yang terhormat Bapak Zaki Sebu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu ya Allah. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu. Kami tengadahkan tangan kami atas segala kelimpahan rahmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, ya Karim. Hari ini kami berkumpul di SD Negeri Kuningan 01 untuk suatu prosesi yang akan kami menentukan masa depan kami dalam memberikan pelayanan pendidikan di institusi kerja kami. Ya Allah, ya Aziz, yang Maha Perkasa, kami tahu diri kami lemah. Kami tahu kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari-Mu. Karena itu kami mohon petunjuk rahmat dan hidayah-Mu, agar kami dapat melewati tahap demi tahap proses ini. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kuningan 01. Kami persilakan kepada Bapak Sumarno untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Siswanto SPD MPD selaku asesor visitasi akreditasi SD Negeri Kuningan 01. Yang kami hormati Bapak Yogi Wibowo SPD MPD selaku asesor visitasi akreditasi SD Negeri Kuningan 01. Yang kami hormati Bapak Marsudi
selaku penilik sekolah Gugus Ikan Mas. Yang kami hormati Ibu Wuryani selaku pengawas sekolah Semarang Utara. Yang kami hormati Bapak Heru selaku Komite SD Negeri Kuningan 01. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat dan perwakilan wali murid. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Kuningan 01. Serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Atas nama keluarga besar SD Negeri Kuningan 01, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Asesor yang sudah berada di tengah-tengah kita walaupun lewat Zoom meeting. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin. Visitasi akreditasi adalah suatu penghormatan bagi kami atas pengorbanan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu demi lancarnya dan suksesnya acara visitasi ini. Hari ini akan menjadi hari yang bersejarah bagi status sekolah kami. Apapun yang didapat, penilaian tim asesor adalah cambuk bagi kami untuk terus memacu meningkatkan kualitas sekolah. Semoga hasilnya sesuai harapan kami mendapatkan nilai terbaik, yaitu mendapatkan nilai A. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Pengawas Sekolah Dabin 3 dan 4 kepada Bapak Marsudi, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua yang kami hormati, Bapak-Bapak Asesor, yaitu Bapak Seswanto Magister Pendidikan, Bapak Yogi Wibowo Magister Pendidikan, yang kami hormati Komite Sekolah, yang kami hormati Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Kuningan 1. Sebelumnya marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa bekerja pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan cuaca yang masih cerah, ya, yang setiap harinya kemarin itu hujan, hari ini cerah sekali. Mudah-mudahan pelaksanaan akreditasi dengan daring pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kepada Bapak Asesor yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan dan kerjasamanya pada siang hari ini, sehingga pelaksanaan akreditasi di SD Kuningan 1 harapan kami bisa berjalan dengan lancar. Perlu kami sampaikan, Bapak Asesor, bahwa di SD Kuningan 1 ini merupakan sekolah yang paralel ya dengan siswa yang memang cukup banyak, sehingga untuk pengelolaan manajemennya memang juga memerlukan ekstra yang luar biasa. Dan kondisi sosial ekonomi di SD Kuningan 1 ini juga secara spesifik memang daerah yang dapat dikatakan di Kota Semarang itu daerah pinggiran di sebelah utara, sehingga beban Bapak Ibu guru di dalam pelaksanaan pembelajaran juga menghadapi kendala-kendala yang sangat berat karena kondisi sosial ekonomi di lingkungan Kuningan 1 ini yang memang cukup berat. Contohnya bahwa kemarin ada informasi dari BNN ya, bahwa di wilayah Semarang Utara ini
merupakan ranking pertama penggunaan narkoba. Ya. Ini juga merupakan kerja berat bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dan orang tua ya di dalam membentuk karakter sesuai dengan visi misi kementerian ya, berkarakter Pancasila. Kita harus bekerja keras dengan tantangan-tantangan yang secara realistis ya di Semarang Utara. Harapan kami nanti di dalam pelaksanaan akreditasi bisa berjalan dengan lancar dan kami berusaha membina dalam pelaksanaannya, mempersiapkan guru-guru untuk semaksimal mungkin melayani bapak asesor untuk menyediakan data-data baik data fisik maupun data non-fisik. Persiapan sudah dilakukan dengan maksimal, harapan kami juga nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena akreditasi adalah salah satu indikator tentang kemajuan sekolah. Selain sekarang disusul dengan ANBK. Harapan kami ANBK dan akreditasi sebagai pendampingan indikator yang nanti berjalan dengan seimbang sehingga hasilnya nanti tidak jomplang ya. Dan ini membuktikan bahwa kita bekerja dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila nanti di dalam pelaksanaan ada kekurangan, kami sebagai pengawas juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan kami akan menerima masukan-masukan dari Bapak Asesor sehingga kinerja di Sekolah SD Kuningan 1 akan dapat ditingkatkan lebih baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan dari Asesor 1 Tim Akreditasi SD Negeri Kuningan 01 kepada Bapak Siswanto, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Haji Yogi Wibowo, SPD MPD, Asesor Kabupaten Batang, Asesor Ban SM Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Batang. Yang saya hormati Bapak Korsatpen Semarang Utara, sekaligus Bapak Pengawas Pak Marsudi. Yang saya hormati Ibu Uryani, ini juga selaku pengawas. Yang saya hormati Bapak Sumarno, Kepala SD Negeri Kuningan 1 Kota Semarang. Yang saya hormati Pak Heru, Bapak Heru, ini selaku pengurus komite SD Kuningan 01 Kota Semarang. Kemudian teman-teman saya, saudara saya, sahabat saya, teman guru, ataupun tenaga administrasi sekolah dari SD Negeri Kuningan 01. Bapak Ibu, izin kula nuwun Bapak Ibu, saya hadir di kegiatan pertemuan pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengawali, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin perkenannya kita dipertemukan di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sedikit saya perlu menjelaskan kegiatan hari ini adalah sebagai lanjutan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada waktu-waktu sebelum kegiatan visitasi ini. SD Kuningan 1 ini untuk tahun 2022 masuk ke dalam kelompok sasaran akreditasi. Kemudian sudah menerima sosialisasi, kemudian sekolah sudah mengunggah dokumen, sekolah sudah ngisi dia, kemudian sekolah pada beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan asesmen kecukupan yang saat itu saya dan Pak Yogi ini ditugaskan untuk memandu asesmen kecukupan untuk SD Kuningan atau SD Negeri Kuningan 1 beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu,
Sebelum saya lanjut, perlu memperkenalkan diri dulu, saya lupa ini. Saya nama Siswanto, Bapak Ibu. Saya berasal dari wilayah yang cukup jauh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke arah barat, itu mungkin akan melewati yang namanya Alas Roban, Bapak Ibu. Disitulah saya, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya alamatnya mana, saya dari Alas Roban, Bapak Ibu. Tepatnya saya dari Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Kemudian tugas keseharian Bapak Ibu, saya selaku pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. Hari ini saya menggunakan baju berbeda. Hari ini saya bertugas atas nama Asesor Ban SM Provinsi Jawa Tengah. Kami ditugaskan dengan surat tugas nomor 118 Ban SM JTG 10/2022 tertanggal 4 Oktober. Saya ditugaskan untuk 2 tugas Bapak Ibu sebenarnya. Tugas yang pertama ini adalah asesmen kecukupan yang sudah kita laksanakan secara daring bersama teman-teman guru SD Kuningan 1 pada tanggal 7 Oktober. Di asesmen kecukupan di situ Bapak Ibu sudah ternilai yaitu indeks pemenuhan relatifnya yang semula di Dapodik itu angkanya saya lupa di angka berapa, kemudian ada perbaikan dan di situ mengalami perbaikan dan terakhir kalau tidak salah perbaikannya di angka 84 berapa itu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, salatu wassalamu ala anbiya'il mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Siswanto MPD, Asesor Ban Provinsi Jawa Tengah dari daerah Tersono Kabupaten Batang. Yang saya hormati Bapak Marsudi, pengawas sekaligus Persarben di wilayah Semarang Utara. Yang saya hormati Ibu Puryani, pengawas SD di Semarang Utara. Juga tidak lupa yang saya hormati Bapak Sumarno, Kepala SD Kuningan 01, Bapak Ibu guru yang bersama-sama telah hadir di sini. Yang saya hormati juga dari perwakilan komite ada Pak Heru ya, Pak Heru yang saya hormati, kemudian Ibu Bapak perwakilan dari wali murid serta anak-anakku semuanya yang saya sayangi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan akreditasi. Semoga Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita sehingga pelaksanaan akreditasi 2 hari ke depan akan mendapat rahmat hidayah, lancar, tidak ada suatu halangan suatu apapun. Salawat salam mari kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan salawatnya besok di yaumul kiamah. Amin. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, perkenalkanlah nama saya. Nama saya Yogi Bowo. Alamat dari Kecamatan Limpung, jadi Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung. Jadi kalau dengan Pak Sis tidak begitu jauh ya. Tugas saya sama dengan Pak Sis, yaitu sebagai sehari-harinya sebagai pengawas SMP Disdikbud Kabupaten Batang. Hari ini saya diberi tugas oleh Ban SM Provinsi Jawa Tengah untuk bersama-sama Pak Sis untuk melaksanakan klarifikasi dalam hal akreditasi, yakni mengklarifikasi apakah yang sudah diunggah panjenengan lewat Sispena ini benar atau tidak. Jadi kami berdua sowan ke sini ini bukan untuk menilai, tetapi hanya untuk klarifikasi. Dalam klarifikasi ini kami menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah telaah dokumen, 4 cara bahkan, 4 cara. Telaah dokumen, kemudian yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah wawancara, yang keempat adalah angket. Ya. Untuk angket hanya diberikan kepada siswa, yaitu siswanya paling sedikit 10, dan linknya nanti akan diberikan oleh Pak Sis.
Ibu Bapak sekalian, apa yang harus kita lakukan pada hari pertama setelah kita melakukan temu awal akreditasi ini, nanti akan kita lanjutkan, yaitu penggalian dokumen. Untuk penggalian dokumen ini kami mohon kepada Bapak Komite dan Ibu Bapak Perwakilan Orang Tua kami dahulukan. Jadi setelah ini mungkin break sebentar, kemudian langsung wawancara pada Bapak Komite dan Perwakilan Orang Tua. Ya. Setelah rampung perwakilan dengan orang tua, kita lanjutkan dengan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru menjawab. Ya. Terima kasih, semoga apa yang akan kita lakukan bersama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Bapak dan Ibu semua, marilah kita simak profil singkat SD Negeri Kuningan 01 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarno SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Kuningan 01. SD Negeri Kuningan 01 terletak di Jalan Kerapuraya nomor 18, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Adapun visi SD Negeri Kuningan 01 adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berwawasan lingkungan hidup. Selamat datang di SD Negeri Kuningan 01, Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Heru Sunarso.
Halo Pak Heru Sudarso. Mengenjang Bapak. Alhamdulillah nggih. Pak Heru. Dalemipun Kuningan Bapak? Nggih. Sukenginjang. Bapak Heru. Nggih, Sukenginjang Pak. Ya, nggih, Bu Yeni, nggih. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kenjang Pak. Nggih. Nuwun sewu, saya Sis minta maaf manakala mengganggu kesibukan panjenengan, nggih. Selama beberapa waktu saya dan Pak Sis nanti minta penjelasan, minta keterangan dari panjenengan yang akan saya gunakan sebagai salah satu cara untuk menilai SD Kuningan 01. Bu Yeni, saya ingin tahu saja pada panjenengan Bu Yeni, panjenengan menyekolahkan anak di SD Kuningan 1 itu merasa bangga mungkin Bu? Ya bangga Pak, karena disiplin, gurunya juga disiplin, terus pendidikan yang tinggi. Oh, gitu ya, jadi karena gurunya disiplin. Anak-anak disiplin berarti Bu, ya? Anak-anak kelihatan disiplin Bu. Disiplin, Pak. Nah, putra panjenengan sendiri kelas berapa, Bu? Kelas 5 sama kelas 1. Berarti ada 2 anak ya. 2 anak itu disiplin. Disiplin dalam hal apa, Bu? Kalau di rumah misalkan saja. Dalam hal apa? Kalau belajar, terus belajar membaca yang kelas 1, Pak. Kalau putra panjenengan itu sering terlambat enggak kalau datang sekolah? Enggak, Pak. Enggak terlambat. Rumahnya juga dekat, Pak. Oh, rumahnya dekat. Diantar betul Bu, diantar nggih. Iya, diantar. Menurut pandangan Ibu menawi SD Kuningan 1 itu anak-anaknya dan gurunya juga disiplin dalam kehadiran Bu? Kehadirannya ya disiplin, Pak. Jam berapa Ibu mengantar anak ke sekolah? Saya 6:30, Bapak Ibu guru juga udah berada di sekolah, Pak. Beliau Bapak Ibu guru menyambut putra-putri dengan ada ya Bapak Ibu sering ini, maksudnya di depan menyambut anak-anak. Ketika panjenengan mengantar anak-anak, apakah Ibu masuk ke sekolahan apa di luar gerbang Ibu? Sampai pintu gerbang, Pak. Artinya tidak boleh masuk gitu, Pak? Iya, tidak boleh masuk. Oke. Batas pengantar pintu gerbang. Ya. Sedangkan biasanya pun kalau mengantar jam berapa, Bu? Kalau mengantar 6:30. 6:30. Ya, terus anak-anak masuk sekolah jam berapa? Masuk ke kelas biasanya? Jam 7, Pak. Jam 7 ya. Anak-anak kalau datang jam 7 apel pagi. Ya, bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Halo. Iya, Bu, bersalaman gitu, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Pak. Kemudian anak-anak ketika berangkat pakaiannya seragam ya, Bu? Seragam, Pak. Seragam. Ibu bisa menyebutkan seragamnya apa saja? Seragamnya merah putih, batik sama putih, olahraga, sama pramuka. Pramuka. Kalau yang beragama Islam juga memakai jilbab, Ibu? Iya, rata-rata memakai jilbab semua, Pak. Yang beragama Islam ya. Oke. Menurut Ibu, anak-anak ini patuh terhadap tata tertib sekolah? Patuh, Pak. Patuh ya? Patuh. Contohnya dalam hal apa, Bu? Dalam hal mengikuti apel pagi, sama upacara bendera, sama berseragam.
Saya ingin melanjutkan kepada Bapak Heru. Halo Pak Heru. Halo Pak Heru. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, apa yang telah disampaikan oleh Bu Yeni tadi, bahwa anak-anak di situ disiplin ya, disiplin dalam artian dalam kehadiran maupun berpakaian, tidak membawa HP dan sebagainya. Menurut Bapak memang SHG 01 Kuningan ini disiplin, Pak? Disiplin sekali, Pak. Disiplin sekali. Ya, saya kan kebetulan rumah saya itu dekat dengan SD Kuningan 1. Jadi saya itu sering memantau, mengawasi, itu kedisiplinan semakin meningkat gitu loh, Pak. Jadi disiplin ya, Pak? Iya. Apakah ketika sudah jam tertentu itu pintu gerbangnya ditutup, Pak? Iya, kalau waktu pelajaran sekolah itu pintu gerbang pasti ditutup, Pak. Itu kan ada penjaga sekolahnya itu ditutup sama penjaga sekolah. Kalau sudah masuk jam pelajaran gitu loh, Pak. Ya, berarti memang disiplin ya, Pak. Pernah Bapak mersani anak-anak atau guru yang terlambat, Bapak? Sepengetahuan saya belum ada, belum pernah. Jadi guru datang tepat waktu gitu ya? Malah lebih awal, Pak. Lebih awal ya? Iya. Bapak pernah mendengar ya, atau mungkin tahu bahwa di sekolah itu anak-anak ada yang berkelahi, Pak? Ya, kalau berkelahi cuma masalah ejek-ejekan itu kan biasa, Pak. Coba nanti bisa diselesaikan masalah internal sekolah, tapi tidak sefatal parah gitu, enggak. Cuma bercandaan itu loh, Pak. Bercanda. Artinya hanya kecil-kecil. Waktu gitu, jam istirahat gitu. Kadang ada yang membaca, namanya murid-murid banyak kan ada yang bercanda gitu, Pak. Bapak pernah dimintai tolong oleh sekolah untuk bisa mendampingkan sebuah kasus gitu, Pak? Baik kasus anak maupun kasus guru, Bapak? Enggak. Selama saya jadi komite enggak ada masalah, Pak. Iya. Mas kan saya sering sharing sama guru-guru, sama Pak Sumarno itu kalau waktu saya luang pas libur itu kan libur saya hari Jumat. Yeah. Saya kadang sore itu kontrol ke sekolahan, jadi ya ngobrol sama guru-guru masa gimana cara mendidiknya, cara maju anak-anak gitu, Pak. Oke. Jadi selama Bapak menjadi pengurus komite atau ketua komite sudah berapa tahun, Bapak? Saya selama kepala sekolah Buwit itu 3 tahun. Nah, hampir 4 tahun ini, Pak. 4 tahun. Selama 4 tahun ini tidak ada permasalahan yang berarti di sekolah itu, Bapak? Tidak ada, Pak. Apakah menurut Bapak sekolah ini dalam keadaan aman? Aman, Pak. Aman. Karena sekolah ini kan kerjasama sama masyarakat. Jadi kan di masyarakat sini itu ada istilahnya itu mandali. Jadi pihak sekolahan itu bekerja sama masyarakat untuk saling menjaga. Karena sekolahan ini kan milik kita bersama gitu loh, Pak. Jadi yang orang tua siswa itu sering kalau pulang sekolah suruh diimbau sama orang tuanya untuk saling menjaga. Jadi sekolahan ini kan aset negara, aset kita semua gitu loh, Pak. Itu berarti ada kesadaran masyarakat sekitar. Iya, Pak. Betul. Kerjasama sangat bagus, Pak. Bagus. Pernahkah Bapak selama 4 tahun itu sekolah itu pencurian, Bapak? Enggak ada. Sekarang sudah dipasang CCTV itu loh, Pak. Oh, ada CCTV-nya. Nah, di sekolah sini juga kalau tiap minggu itu warga sini kan izin kepada kepala sekolah untuk di halamannya untuk senam ibu-ibu itu loh, Pak. Jadi kita saling menjaga, saling kekompakan antara warga dan pihak sekolah. Jadi kita saling menjaga. Oke. Saya kok harus memberikan apresiasi dulu ke Pak Ketua Komitenya ini. Luar biasa pengetahuannya tentang sekolah. Sampai kegiatan sekolah, mulai kegiatan pembiasaan, kemudian juga membantu sekolah terkait ekstra. Apresiasi untuk Bapak dulu.
Bapak, kebetulan tadi Pak Yogi ini juga guru besar silat, Bapak. Oh iya. Sehingga mungkin tadi agak tertarik ketika bicara tentang silat. Ya. Selamat untuk SD Kuningan 1 yang tadi disebutkan sudah menjuarai dari sisi kegiatan ini. Bapak, lanjut ke Bapak dulu. Dereng kesel Pak, sakit nggih? Kalau nyuwun pirsa sakit nggih? Nggih. Nggih, oke. Oke, saya lanjut ke Bapak dulu biar nanti nyambung. Bapak, tadi Bapak cerita bahwa rumah Bapak itu dekat dengan sekolahan. Iya, betul, Pak. Oke. Sepengetahuan Bapak, atau kadang-kadang mungkin Bapak pas pagi ngelongok, pernah enggak Pak melihat ada anak terlambat, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kan itu tiap pagi itu ada guru yang di gerbang itu, Pak, menyambut anak-anak. Itu terus di halaman sekolah itu juga guru-guru sudah siap. Jadi itu ibaratnya adab sopan satunya itu di nganu kayak sekali, Pak. Jadi salaman sama guru sebelum masuk kelas itu salaman dulu sama guru-guru semua. Oke, alhamdulillah. Berarti anak disiplin. Pak, gurunya itu, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan lanjut. Bapak pernah enggak menjumpai ada guru terlambat? Belum pernah, Pak. Belum, alhamdulillah. Oke, Bapak. Lanjut. Dari cerita Bapak, tadi ada hubungan harmonis antara sekolah dengan masyarakat karena ada mutualisme, saling menguntungkan. Masyarakat ikut menjaga sekolah, kemudian masyarakat juga minta izin untuk memanfaatkan tadi lingkungan sekolah untuk kegiatan ibu-ibu misalnya itu. Ya, halaman. Ini berjalan sudah lama Bapak ya? Sudah. Selama habis pandemi ini, Pak. Jadi kan di RW ini kan maksudnya RW 2 Kelurahan Kuningan, Pak. Okay. Nah, di situ kan digerakkan RW itu ibu-ibu PKK. Kalau tiap minggu itu diadakan senam sehat itu loh, Pak. Nah, terus saya bilang tembusi kepala sekolah, pihak sekolah pinjam halaman sekolah untuk senam. Kan enggak bisa senam di jalan raya kan mengganggu aktivitas, Pak. Nah, alhamdulillah pihak sekolah mengizinkan. Makanya kan kita saling menjaga gitu. Ini enaknya gitu. Ibu pernah dimintai sumbangan? Enggak pernah itu, Pak. Enggak pernah ya? Berarti sekolah di situ gratis gitu ya? Gratis. Gratis. Ibu senang yang gratis apa senang yang bayar? Ya senang yang gratis, Pak. Kalau yang banyak itu mutunya tambah sih biasanya. Iya. Ya. Ibu, situasi di sekolah Kuningan 1 nyaman, Ibu? Menurut nyaman. Nyaman, Pak. Nyaman. Di dalamnya ada kantin? Ada kantin, ada musola, ada perpustakaan, terus apa UKS juga ada, Pak. Iya. Putra Ibu dari rumah sudah sarapan belum biasanya? Sudah. Berapa Ibu mengasih sangu pada anak-anak? 5.000, Pak. 5.000 satu anak? Ya. Kalau yang kecil enggak nyampe sih, Pak. Untuk apa itu biasanya anak-anak? Ya buat jajan gitu, Pak. Kalau istirahat gitu. Ibu yakin bahwa jajanan di sekolah bersih, Ibu? Bersih, Pak. Bersih. Dari segi apa, Ibu? Pernah Ibu meresani sendiri jajanan di sekolah itu? Ya pernah, Pak. Airnya juga bersih, minyaknya bersih gitu? Iya. Ibu tidak khawatir kalau mendengar di berita-berita ada anak keracunan dan sebagainya? Gimana, Pak? Kalau itu ya khawatir, Pak, kalau khawatir tetap ada ya? Tetap ada khawatir, ya? Tetap ada, Pak. Tetap ada, oke. Ibu, kalau Ibu mirsani di sekolah ya, Bu ya. Kalau ada anak yang menghadapi masalah itu sekolah dalam mengatasi gimana, Bu, biasanya? Kalau ada masalah. Kan ada masalah sekolah mungkin, apa anak nakal, apa anak terlambat, anak. Ibu tahu masalah BK tahu ya, Bu ya? Bimbingan konseling tahu ya? Iya. Ya. Nah, ini biasanya kalau ada masalah itu bagaimana ngatasinya sekolahan? Ya dirembuk gitu loh, Pak. Dirembuk, dimusyawarahkan. Ya dimusyawarahkan.
Guru pernah ada yang rawuh ke tempat panjenengan di rumah, Bu? Menyelesaikan masalah gitu? Enggak, Pak. Enggak pernah. Jadi selama jenengan nyekolahkan belum pernah guru datang ke rumah panjenengan? Belum, Pak. Enggak. Belum pernah. Ingin didatangi enggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, semuanya sehat. Bapak Ibu tidak usah tegang, santai aja Bapak Ibu. Setelah ngopi rasanya agak segar Bapak Ibu. Bapak, menurut Bapak, kegiatan religi apa yang patut dibanggakan di SD Kuningan 1? Terima kasih Pak. Ini sesuai dengan moto SD Kuningan 1, yaitu membentuk siswa yang berkarakter dan berwawasan lingkungan. Di dalam karakter itu dicantumkan takwa kepada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan agama sesuai dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mengapa itu saya utamakan, Pak? Karena saya tahu ya, lingkungan pandangan saya awal loh, Pak. Saya tahu di lingkungan Semarang Utara itu menurut persepsi saya sebelum saya ke Kuningan 1, sebelum saya menginjak ke Semarang Utara, itu persepsi saya itu orangnya sangar-sangar, orangnya bicara kotor-kotor, orangnya pokoknya jauh dari agama. Itu. Nah, maka dari itu persepsi saya itu saya tuangkan di dalam visi yang utama saya tempatkan di atas. Maksudnya apa? Kalau anak itu agamanya baik, agamanya kuat, menjalankan dengan taat, menjalankan dengan disiplin, insya Allah itu akan merubah karakter anak. Gitu. Oke, terima kasih. Bapak, menurut pandangan Bapak, apakah anak-anak ini senantiasa patuh atas tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya? Secara klasikal saya tahunya hanya dapat laporan dari Bapak dan Ibu guru. Misalnya di suatu kelas itu anak misalnya seorang anak itu tidak pernah mengerjakan tugas dan sudah dikasih pembinaan, sudah kasih pengarahan, orang tuanya kemudian datang ke sekolah, sudah dikasih pengarahan dan segala macam, tidak ada perubahan. Nah ini baru yang ikut menangani saya. Saya berserta guru, biasanya saya menghadirkan orang tua. Selama permasalahan itu bisa diatasi oleh guru kelas, berarti tidak harus sampai pada saya. Demikian, Pak. Hasil-hasil itu di kelas ada Bu, hasilnya di kelas panjenengan, kelas 3. Ini masih baru proses Pak yang seperti ini. Nah yang ada di kelas apa saja yang mungkin bisa dipamerkan atau dipajang? Oh iya, prakarya Pak. Oh prakarya, hasil prakarya. Iya, itu Mas. Coba tunjukkan. Seperti ini. Oh itu dari apa? Kendi itu? Dari kendi ya? Kendi ya? Iya, kendi dihias dengan mutiara. Sagu mutiara. Sagu mutiara. Ujian boleh. Iya. Itu kerja kayak gitu, kerja kelompok apa kerja individu, Bu? Sendiri-sendiri, Pak. Sendiri. Kok gawe ke wong tuane ning omah? Di sekolahan juga buat terus diteruskan di rumah seperti itu. Oh, gitu ya. Karena memang bagi ibu apa bapake terus ke sekolahan. Kerja kayak gitu kelas 3 apa enggak baik berkelompok saja. Itu caranya sagunya dikasih lem nih, Bu? Iya, kasih lem fok. Lem fok ya. Iya. Nah, terus lemnya itu beli anak-anak apa disiapkan jenengan sebagai guru? Saya yang nyiapkan, Pak. Oh, jadi anak-anak enggak beli gitu ya? Enggak, ya. Termasuk sagunya? Iya, sagunya. Kalau sisa dimasak itu ya? Sagunya. Gimana, Pak? Kalau sisa dimasak. Biasanya kan mana sih? Lumayan tuh setengah kilo. Memanfaatkan barang Bapak itu. Oh, bagus. Sisa. Bagus, Bu. Apalagi coba ditunjukkan yang lain selain itu. Yang lain ada itu Mas yang punya aku Mas. Yang itu. Yang itu sana. Lah itu. Seperti ini Pak. Hasil manik-manik. Juga tempel ya burung ya.
Kuwi manuk apa, Bu? Ya. Manuk apa kuwi? Takoni manuk apa kok guyu ki? Apa ora biasa mirsani manuk ta? Iya. Kita membuat jam seperti ini, ya. Oh, itu jam ya? Iya, membuat jam. Oh, itu juga dapat digunakan untuk media matematika ya? Iya, bisa, Pak. Jarume ora ono kuwi. Jarum kan bisa digunakan untuk... Ini Pak yang ada jarumnya ini. Oh lah iya, keren. Copot itu. Oke Bu, satu lagi pertanyaan untuk jenengan. Ya. Kalau panjenengan itu punya kewajiban pula untuk bisa mengekspresikan ya, bisa mendidik anak dalam hal membangun atau mengembangkan minat dan bakatnya, ya kan? Anak-anak berbeda. Ketika mengajar, jenengan melakukan penilaian. Iya. Menilai sikap, menilai keterampilan, pengetahuan gitu. Gimana caranya? Coba saya dideskripsikan. Caranya menilai sikap, kita bisa melalui keseharian itu Pak, observasi, kita melihat anak-anak yang rajin, anak-anak yang butuh pendampingan, nanti kita lihat setiap hari, kita buat catatan dan jurnal ya. Ya, ada jurnalnya juga. Gitu ya. Kemudian anak 28 itu bisa dinilai semua sikapnya Bu hari itu dalam satu hari? Kita melihat secara bisa dinilai semuanya. Oh iya, yang menonjol. Yang menonjol biasanya. Yang menonjol. Ya. Yang menonjol dinilai, nilai gitu ya. Ya misalkan misalnya ada anak yang hari ini melakukan misalnya kebaikan atau anak yang agak membantu temannya, kita beri apresiasi kepada anak tersebut. Kemudian anak yang masih butuh diingatkan, kita ingatkan gitu. Halo Bu Sari. Suaranya masih oke. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Semoga Bu Sari sehat. Amin. Oke, apakah siap untuk mengajar pagi ini? Halo? Siap, sudah siap kan? Alhamdulillah. Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, mungkin bisa dimulai. Oh ya. Nah, ini ada gambar sama ya. Oke. Gambar 47. Coba PR kita dibaca. Ini ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka segaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Iya, terima kasih Mbak Ervita ya sudah membacakan teksnya tentang apa Mbak? Tentang apa? Menyantuni anak yatim. Ya. Menyantuni anak yatim itu biasanya apa saja yang diberikan? Baju, pintar. Sepatu, apa lagi? Iya. Ya, untuk memberi barang-barang tersebut kita membutuhkan apa? Uang. Kita berbagi lagi ya. Kita membutuhkan uang. Iya, uang. Nah, ini uang berapa? 100.000 rupiah. Pintar. Ini uang apa ya? 50.000 rupiah. Ini 1.000 rupiah. Nah, anak-anak, apa menyantuni itu artinya apa tadi? Iya, memberikan tidak hanya uang, tetapi juga bisa berupa
bareng, buka baju, buka beras. Ya, diberikan, ya bisa diberikan melalui sekolah ya. Jadi anak-anak juga boleh membantu teman-teman atau tetangga kalian ada yang membutuhkan bisa dibantu. Oh, tetangganya nanti biar kasihan ya dibantu. Oke, lanjut ya. Namanya lagi. Dibantu, iya, dibantu bisa menggunakan uang tadi ya, bisa 100.000 boleh, 50.000 boleh tidak? Boleh sekali. Ini berapa ini? 1.000. Boleh tidak? Bisa sekali. Ada lagi. Ini berapa ini? 2.000. Teman-teman, sekarang Bu Sari ingin tahu ada uang 100.000 rupiah. Ya, Bu Sari punya uang 100.000. 100 rupiah. Nah, coba teman-teman bareng-bareng ya, ini dibaca berapa? Jika di rupiah, jika ditulis dalam bentuk ada lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya, sekarang coba Bu Sari ingin tahu siapa yang sudah selesai. Yang pertama, Bu Sari mau tanya, anak-anak uang 500 ini bisa dibuat dengan berapa saja ya? Yang mana? Gambar pertama, kedua, ketiga. Ketiga, coba kita lihat ya. Siapa? Sudah ditarik garis? Ketiga. Kenapa ketiga? Iya, karena ada hitam berapa? Iya, 100 tambah 200 tambah 2. Sugeng Injang Pak Marno, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nggih, Pak Marno. Sehat Pak Marno nggih. Alhamdulillah atas doanipun Bapak kekalih diparingi sehat. Semanten mugi mugi-mugi Pak Siswanto kan Pak Yogi nggih kamuntanipun sehat walafiat. Amin, amin. Menurut Pak Marno, apakah supervisi ini punya dampak untuk perbaikan, Bapak? Menurut saya, supervisi itu mempunyai dampak yang positif terhadap proses pembelajaran bagi Bapak Ibu guru. Karena pada dasarnya supervisi itu tidak mencari kelemahan, kekurangan guru, tapi mencari kelemahan di dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan diketahui kelemahannya dalam proses pembelajaran, bisa ditingkatkan lebih meningkat lagi pada saat pembelajaran yang berikutnya. Oke, Bapak. Menurut Bapak, hubungan antara guru dan guru apakah berjalan harmonis, Bapak? Alhamdulillah selama ini berjalan harmonis. Ini sebagai namanya saya katakan seperti kemarin, Pak. Namanya orang 20 itu kan berarti punya ada kepala 20, ada pikiran 20. Kalau misalnya terjadi perselisihan itu ya perselisihan yang biasa, Pak.
Dan ini sudah terbukti bahwa setiap kali SD Kuningan 1 itu punya gawe, punya program, punya kegiatan, pasti dengan semangat, dengan penuh keikhlasan guru-guru itu akan mendukung, akan melaksanakan, akan mensukseskan, Pak. Oke, Bapak. Kalau saya Pak Yogi, sebentar saya duluan, Pak Yogi. Ya, monggo. Listrikku internet saya masih nyambung. Nanti dilanjut Pak Yogi. Ya. Oke, Mbak Deva. Halo, Mbak Deva. Halo. Deva, halo. Halo, Deva. Suaranya kok tidak dibalas? Halo, Deva. Iya, oke. Nah, ini gaul ini Mbak Deva ini. Mbak Deva mau jadi apa? Dokter. Pelajaran paling difavoritkan apa? Matematika. Kenapa kok memfavoritkan matematika? Suka berhitung. Oh gitu. Saya enggak tahu ini apa mergo asesornya jurusan matematika. Ini kok anak-anak dari tadi dari kemarin ya. Ketika ditanya jawabnya matematika. Apa mergo saya juga jurusan matematika itu. Oke Mbak Deva, ketika belajar matematika itu menjadi pelajaran yang paling disenangi. Mbak Deva, pernahkah diberi soal matematika dan tidak bisa mengerjakan? Pernah. Ketika tidak bisa mengerjakan gitu usahanya seperti apa? Tanya ke guru. Tanya ke guru. Ke ini aja, ke Mas Adam. Halo Mas Adam. Hai. Beres. Suaranya dibuka. Ayo, lainnya Mas Adam. Kelas berapa Mas Adam? Kelas 6B. Kelas 6B. Ya. Ketika nanti lulus dari SD Kuningan Negeri 1, SD Negeri Kuningan 1, mau melanjutkan sekolah di mana? Di SMP Negeri 25. SMP Negeri 25. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi tentara. Wah, hebat. Ini kayaknya pantas ini, face-nya jadi tentara ini. Biasanya di rumah belajar berapa? Habis sholat Isya. Dibimbing oleh Bapak Ibu di rumah? Iya. Kalau Mas Adam lagi belajar, Bapak Ibunya ngapain? Lagi nonton TV. Nonton TV. Jujur kalau ini Mas Adam belajar, Bapak Ibunya nonton TV ya. Oke. Tapi bagaimanapun Mas Adam tetap ya, walaupun Bapak Ibu nonton TV, Mas Adam tetap belajar ya. Iya. Mas Adam jadi anak yang tangguh begitu toh? Oke. Kan nanti kalau jadi tentara tetap harus tangguh ya. Pernah tidak bisa mengerjakan PR? Tidak pernah, Pak. Bisa, pasti bisa ya. Pelajaran yang disuka apa? Matematika. Tuh, kok matematika lagi ini ya? Wah, ini ternyata guru matematikanya SD Kuningan 1 ini luar biasa ini. Ya. Oke, Mas Adam, pertanyaan berikutnya. Mas Adam, ketika diberikan kesempatan untuk mengusulkan sesuatu, kira-kira sarana apa yang dibutuhkan? Ini usulan dari Mas Adam. Kira-kira apa, Mas? Tempat bermain yang luas, alat bantu belajar yang bagus, atau gimana? Kalau misalnya diberi kesempatan untuk mengusulkan sesuatu, mau usul apa? Untuk kemajuan SD Negeri Kuningan 1. Semoga sekolah ini akan maju terus. Akan maju terus. Ikut ekstra apa enggak? Ikut. Ikutnya apa? Pramuka. Selain pramuka? Silat. Silat. Pernah ikut kejuaraan? Belum. Oh, belum. Ya, oke. Di sampingnya ini siapa? Mas Ataya ya? Halo Mas Ataya. Ya. Kelas berapa Mas Ataya? Kelas 6. Kelas 6. Tahun ini ada piknik apa enggak? Ada. Kemana? Ke Jogja. Dibayari sekolah apa bayar sendiri? Bayar sendiri. Iya, bayar sendiri. Tidak keberatan ya kemarin ya? Mbak Abel,
Pernah enggak disuruh oleh Bapak Ibu guru untuk belajar mencari materi di YouTube? Pernah. Pernah. Pelajaran apa itu? Pelajaran bola listrik. Bola listrik. Kemudian mencari di YouTube? Ya. Ketemu? Ketemu. Kemudian ketika belajar menggunakan media tadi, menggunakan IT di YouTube, dengan Bapak Ibu guru mengajar, kira-kira mengajarnya bagusan yang di YouTube apa bagusan yang Bapak Ibu guru ngajar? Bagusan yang Bapak Ibu guru mengajar langsung. Nah, hebat Bapak Ibu guru, hebat ini. Kemudian menurut Mbak Abel ini bermanfaat enggak media sumber belajar yang dari YouTube? Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Memberi wawasan yang lebih luas kan? Iya. Iya. Oke, satu lagi pertanyaan. Oke, pernah enggak Mbak Abel itu diberi satu permasalahan dan permasalahan itu tidak bisa dikerjakan terkait pelajaran? Matematika pernah. Matematika suka enggak? Suka. Suka apa suka sekali? Ya, suka. Oh ya, suka. Berarti bukan suka sekali ya. Oke. Ketika tadi matematika diberikan soal dan bisa mengerjakan, yang Mbak Abel kerjakan, yang Mbak Abel lakukan seperti apa? Pembulatan negatif. Oh, pembulatan negatif. Apa ada ya pelajaran pembulatan negatif ya? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, ya. Ketika membuat keterampilan, ya ini kan sudah kelas 6. Mas Adam pernah melihat ada tulisan visi gitu Mas di sekolahan Mas? Ada. Ada di mana Mas itu Mas? Di dekat kolam ikan. Di tempat kolam ikan. Mas Adam pernah dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah atau Bu Guru atau Pak Guru tentang visi itu Mas? Pernah. Mungkin nanti ganti ke ya. Semua yang dengan ngendika itu memang terkait dengan mutu ya Pak. Ya. Jadi mutu sekolah itu lah. Usaha apa Pak yang panjenengan itu teman-teman secara garis besar untuk menjamin terlaksananya penjaminan mutu internal Pak? Mutu kan ada. Mutu itu ditinjau dari lulusan kelas 6, bisa dari mengikuti lomba. Bisa ditinjau dari. Jadi masyarakat itu kan lihatnya lulusan dari sini kelas 6 banyak nilainya bagus-bagus, banyak diterima di negeri. Oh, sekolah ini setiap kali lomba selalu mendapatkan juara. Itu untuk meningkatkan mutu lulusan. Dengan senang hati, dengan sukarela itu guru-guru kelas 6 itu nggak usah ya sudah secara otomatis dia sudah nambah apa ya istilahnya di kan privat di sekolah itu tambahan pelajaran tanpa bayar gitu loh Pak. Tahun ini tanpa bayar seperti itu. Nah itu kan dari segi prestasi. Jadi saya katakan tadi bahwa masyarakat itu nilainya kalau anak itu lulus dari SD Kuningan 1 bijinya AP ditompo negeri banyak, itu berarti sekolahan itu maju, sekolahan itu bermutu gitu loh Pak. Ya kalau non akademisnya tadi wah setiap keluar juara gitu lomba ini juara lah, ini kan sudah saya persiapkan tadi, saya mengambil ahlinya, saya punya program sekolah juara kan seperti itu. Oke Pak, terima kasih keterangan Bapak sungguh mencerahkan saya ya. Waktu mungkin Pak Sis, semoga Pak Sis. Ini baru adzan Pak. Baru adzan. Baru adzan. Oh ya. Break lumayan mawon. Oke, coba Pak Sis. Oke, nggih Bapak. Bang Ngapunten. Saya menyimak dari tadi, tapi ini menggunakan HP karena tadi pakai tethering, pakai laptop itu agak suaranya agak tersendat. Saya mengikuti menggunakan HP. Oke Bapak, karena ini sudah dan kesepakatan seperti kemarin kita break. Monggo Isoma. Kayaknya untuk pengambilan data Pak Yogi sudah cukupkah atau nanti mau dilanjut? Halo Pak Yogi. Ayo, dari saya kayaknya cukup Pak, nanti Pak.
Ya, kalau dari saya pun juga kayaknya sudah cukup, maka ini kita break. Nanti kita ketemu jam 1, Bapak ya. Oke, matur nuwun, Pak. Berikan refleksi akreditasi di SD Kuningan 1. Kami persilakan Bapak. Oke, untuk refleksi yang pertama Pak Ibu MPD, kepada yang saya hormati Pak Yogi, monggo untuk bisa menyampaikan refleksi di dua hari kegiatan visitasi di SD Negeri Kuningan 1. Pada Pak Yogi, monggo waktu secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Siswanto yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Bapak Guru dan staf karyawan SD Kuningan Negeri Kuningan 01 yang saya hormati, sampai ke penghujung acara akreditasi selama 2 hari ini, yakni untuk melakukan acara temu akhir. Ini baru saja saya dan Pak kebingungan karena ternyata listrik di internetnya sehingga terputus. Ini alhamdulillah sudah hidup kembali dan insya Allah bisa lancar ya. Bapak Suwarno dan Ibu Bapak yang berhormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat dengan terselesainya ya pelaksanaan aktivitas secara daring yang insya Allah cukup lancar ya. Ya, perlu saya sampaikan apresiasi kepada teman-teman semuanya bahwa saya dan Pak Sis senang melakukan akreditasi di SD Kuningan 01 ini. Ya. Apresiasi yang saya sampaikan yang pertama bahwa kalau dari foto-foto dari dokumen yang ada, tidak lupa saya maaf kalau di dalam selama 2 hari bersilaturahmi kurang berkenan. Lebih maju dan selalu mendapat juara-juara dalam setiap event. Bapak Ibu guru selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga silaturahmi antara Bapak Sumarno, Pak Tegar, ya, Bu, yang lain semuanya ya ini bisa berlangsung walaupun di luar acara ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya melanjutkan. Yang saya hormati Pak Yogi Wibowo, MPD, yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SD Negeri Kuningan 1, yang saya hormati teman-teman semua, sahabat saya, saudara saya, dari SD Negeri 1 Kuningan, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya bersyukur dengan kondisi yang memang agak ada gangguan sedikit, namun kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Hari ini
siang ini adalah kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan akreditasi SD Negeri Kuningan 1 Kota Semarang. Dimulai dari kegiatan sosialisasi, unggah data, ngisi penang, ngisi dia, kemudian ada asesmen kecukupan, sampai lanjut ke kegiatan visitasi, mulai dari temu awal, dan hari ini diakhiri dengan temu akhir, dapat berjalan menurut saya dengan baik. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman, khususnya keluarga besar SD Kuningan 1, walaupun mungkin kemarin-kemarin kayaknya agak ya punya pikiran berat, namun hari ini kayaknya senyumnya sudah mengembang. Pak Marno ini senyumnya juga sudah beda, Pak Tegar atau teman-teman yang lain. Ini saya yakin ini sudah berbeda. Selamat. Kalau kemarin ada, ya kan ini terutama yang muda-muda ini. Kalau kemarin mungkin ada kegiatan lembur, maka mungkin nanti malam menjadi arena pembalasan monggo, Pak. Pembalasan. Oke, selamat untuk teman dari SD Kuningan 1, Bapak. Visitasi ini belumlah akhir, Bapak. Ya. Jadi visitasi ini nanti nilai yang akan kami rekap, kami susun dengan Pak Yogi, itu nanti akan ada satu kegiatan lagi, yaitu kegiatan validasi, Bapak. Jadi saya dan Pak Yogi ini bekerja, itu nanti akan divalidasi oleh 2 orang validator. 2 orang validator, apakah saya dan Pak Yogi itu kerjanya baik apa tidak, kemudian melaksanakan tugas dengan baik apa tidak, kami usaha semaksimal mungkin, Bapak, untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, ya. Karena kami ini ditugaskan oleh Ban SM Prov Jawa Tengah. Oke, sekali lagi selamat. Kemudian yang kedua, Bapak, kesan saya, yang pertama, kalau bicara tentang teman-teman keluarga besar SD Negeri Kuningan 1, ini orangnya kayaknya ramah-ramah. Kalau ada kesan Semarang Utara itu kesannya orangnya sangar-sangar, kemarin saya dengar, kayaknya enggak deh. Enggak, orangnya kayaknya memang ya enggak sangar-sangar, orangnya ramah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kesan saya, walaupun ini juga kesannya terbatas, Bapak, karena kami tidak berkunjung, kami tidak melakukan kegiatan luring di sana. Lingkungannya kayaknya juga lingkungan yang nyaman, bersih, rindang, dan seterusnya. Walaupun saya tahu dulu lingkungan Kuningan ini, daerah-daerah situ itu, karena memang ini pantai, kayaknya bayangan saya sudah beda, Bapak. Kalau saya membayangkan ini lingkungan pantai yang mungkin kotor, kumuh, dan seterusnya, saya hanya melihat dari profil bangunan yang kemarin ditampilkan oleh Pak Sumarno ketika penyampaian profil. Kemudian dari siswa, kayaknya siswa ini juga punya kemampuan, punya ketangguhan dari hasil wawancara, walaupun kesimpulan kami juga mungkin terbatas, tapi dengan bidikan-bidikan ini harapan saya kesimpulannya juga mendekati benar lah. Siswanya juga siswa yang tergolong tangguh. Nyatanya dari SD Kuningan 1 ini punya prestasi yang bahkan tidak hanya tingkat provinsi, tapi tingkat nasional. Sehingga barangkali ini menjadikan sesuatu atau poin tersendiri bagi kami. Karena tidak setiap sekolah itu punya prestasi di tingkat nasional, Bapak. Walaupun tadi dari pencak silat, ini pun juga luar biasa ya, prestasi yang dicapai oleh adik-adik dari SD Kuningan 1. Ya, menjadi seorang yang berprestasi. Bahkan ketika kejuaraan di Pekalongan itu katanya juara umum. Kalau saya dan Pak Yogi itu ya sering juara umum kancane. Tapi ini kayaknya tidak umum sama kancane ya. Kemudian dari guru-guru dari wawancara yang kami lakukan, mohon maaf untuk bapak-bapak ini mungkin kami tidak bisa bertanya ke keseluruhan karena saking banyaknya. Saya tuh melihat ada nama Pak Robinson Nasution, ini juga tidak sempat. Ini saya merasakan itu bahwa jeli, jadi asesor itu jeli dalam memeriksa.
Mungkin yaitu berkaitan dengan tugas Bapak, sehingga apa yang tidak kami duga, kami ketahui, kami rasakan, ternyata terungkap di dalam visitasi ini, dan saya mengucapkan terima kasih. Berarti salah satu kekurangan kami, salah satu atau dua kekurangan kami bisa terketahui sehingga kami bisa memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, ini banyak sekali pertanyaan yang kadang itu di luar dugaan kami, Pak. Di luar dugaan kami. Walaupun demikian, alhamdulillah kami bisa menjawab. Tentunya kami menjawab tidak asal menjawab. Tentunya kami menjawab itu yang berkaitan dengan keadaan di SD Kuningan 01 ini. Ya. Dan yang terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, atas pengarahan, atas masukan. Ini bisa dapat kami jadikan pedoman atau pegangan untuk melangkah kami melangkah bersama-sama lebih baik sehingga SD Kuningan 1 ini dapat maju, dapat berkembang sesuai yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru, sesuai yang diinginkan oleh masyarakat dan yang diinginkan oleh pemerintah. Kami atas nama keluarga besar SD Kuningan 1, tentunya kalau kita itu berkomunikasi, bergaul, tentu ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka dalam kesempatan ini saya memohon maafkan atas kekurangan, kekhilafan dari Bapak Ibu guru walaupun lewat daring. Dan saya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Yogi dan Pak Siswanto, semoga persaudaraan ini tidak putus sampai di sini aja. Mungkin nanti insya Allah lain kali, mungkin kalau kami dulan-dulan atau kami pas bertemu di jalan, walaupun belum tahu secara face to face, secara berhadapan, saya kira paling tidak kami sudah mengetahui. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih akrab. Saya kira demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri Kuningan 01 Semarang. Demikian akreditasi di SD Kuningan 01 pada hari Rabu dan Kamis ini telah berjalan dengan lancar. Kami punya 2 pantun untuk Pak Siswanto dan Pak Yogi. Bertemu Pak Siswanto 2 hari. Cakep. Cakep. Tiap bertemu terasa deg-degan. Cakep. Cakep. Demikian visitasi di SD kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pantun berikutnya untuk Pak Yogi. Pagi-pagi senam dengan senam pagi pakai kaos putih. Setelah usai kegiatan akreditasi, terima kasih sekali lagi kami segenap keluarga besar SD Negeri Kuningan 01 Kota Semarang mengucapkan kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Siswanto dan Bapak Yogi. Semoga Bapak berdua diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan kami keluarga besar SD Negeri Kuningan 01 Semarang senantiasa diberikan kesehatan dan kami selalu dapat berkolaborasi demi kemajuan SD Negeri Kuningan 01 dan kami ingin menjadi sekolahan yang senantiasa berpusat kepada murid. Terima kasih. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Terima kasih.